Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, نلتقي اليوم وإن شاء الله نستمر درسنا في كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا في لقائنا الماضي انتهينا من الدرس 21. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran ke-21. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. وبقي واجب. Tersisa ada satu tugas PR ya kan Ibu ya kemarin Mbak? ألا وهو التمرين الرابع استخرج أو استخرجي من النص الأمور السابقة. Sebutkan dari hiwar atau dari makalah yang ada di bab ini beberapa hal berikut. Kita diminta untuk menyebutkan di sana pertama ada al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah berarti terdiri dari mubtada dan khabar. Wa an-na'at wal man'ut, sifat dan yang disifat, ma'al mudhaf al-mudhaf ilaih. Dan alhamdulillah kebanyakan dari ummahat sudah mengumpulkan tugas ini dan alhamdulillah nampaknya tidak ada kendala dari ummahat sekalian. Tapi mungkin kita bisa menyimak sambil menunggu ummahat yang lain bisa menyimak dari ummahat sekalian. Misal rakam wahid di sana al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah kita mulai dari mungkin dari Bu Indah. Ini nampaknya yang putus koneksinya gantian Om ya. Tadi Bu Yanti sekarang Bu Ida. Tafadhali Bu Indah. Bu Indah al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah kemarin kita minta 33 Om ya contohnya. Silahkan Bu Indah. Yang termasuk jumlah ismiyah di dalam makalah kemarin apa saja Bu Indah? Dan ini sebenarnya contohnya banyak sekali. Hadihi madrasati. Naam, hadhihi madrasati. Hadhihi itu mubtada, madrasahnya khabar wa huwa mudhaf. Ya mutakallimnya mudhafun ilaih. Jayyid, thumma al-jumlah athaniyah. Lagi, Ustaz. Naam, lagi enggak apa-apa kan? Huwa minal yabani. Huwa minal yabani, ahsanti. Huwa minal yaban, huwa itu mubtada. Minal yaban itu al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar. Iftahullah alaik. Jadi khabarnya berupa syibhul jumlah, jar majrur. Minal yabani. Iftahullah alaik. Bu Indah, barusan terputus semuanya. Ya, sallallahu Iya, anak saya nelpon. Lalu nggak diangkat dong? Sudah, Ustaz. Kok singkat sekali, Om? Enggak, cuma tahu kalau sudah sampai gitu, Ustaz. Masya Allah. Ya, sallallahu alaihi. Perjalanan, Om, sedang perjalanan ke... Ya, lagi ke rumah temannya Ustaz, lagi nikahan katanya. Masya Allah. Nah, sekarang temannya nikahan, mungkin sebentar lagi. Amin. Anaknya Bu Ida ya. Saya kalau diundang datang, Bu, sekalian pulang Surabaya. Ya, sallallahu alaihi. Taib. Bu Indah, Afan, Bu Indah sudah tadi. Bu Ida, dicoba Bu Ida. Bu Ida, al-jumlah al-ismiyah dari makalah kemarin apa saja Bu Ida? Oh, dia madrasatu, dia madrasatun kabirotun laha salah satu abwabin. Aftahullah alaik. Hiya madrasatun. Hiya madrasatun ini juga sampai situ saja sebenarnya sudah jumlah ismiyah kan ya? Hiya sebagai mubtada, madrasatun khabarnya. Jayyid, fatahallah alaik. Hiya madrasatun kabiratun. Ada lagi jumlah ismiyah? Di faslina asyaratu tullabin.
Jayyid, Masya Allah. Fi faslina 'asharatu tullabin. Di sana jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Hanya saja rangkaiannya di sana dibalik. Fi faslina, Balik. fi faslina itu jar majrur itu sebagai khobar muqaddam. Kemudian 'asharatu itu sebagai mubtada muakhar wa huwa mudhaf. Tullabin mudhafun ilaih. Tahallah alaik Bu Ida. Berarti insyaallah nggak bingung ya. Bu Yanti, Bu Yanti, dicoba Om. Yang termasuk jumlah ismiyah dari makalah kemarin apa saja Bu Yanti? Kan kemarin saya nggak ikut Ustaz, itu halaman berapa ya percakapannya itu ya? Bu, Halaman halaman berapa berapa kalau Umahat? di buku kita? Yang 139 atau yang mana, Bu? Yang madrasati. Sebentar. Yang tamrin halaman salah satu asyrun. Yang tamrin apa yang apa? Enggak, ini kan tamrinnya itu latihan 4, tapi diminta untuk menyebutkan dari makalah, dari bacaan yang ada sebelumnya di sana. Kalau bacaannya Halaman 121. 121 ya, Bu. Oke, bentar. Ini soalnya kitabnya basah, nggak berani cepet-cepet nanti sobek. oh, ya surat Al-Baqarah. 121 ya, Ustaz. Bentar. Naam. Tadi Haza fasluna. هذا فصلنا جيد هذا فصلنا هذا itu sebagai mubtada faslun Ya, itu faslunnya sebagai sebagai mudhaf khobar juga, wa huwa sebagai khobar mudhaf juga. na'am Nanya itu sebagai mudhafun domir, ilaih tapi sebagai mudhafun ilaih. جيد فتح الله عليك ما شاء الله. Oh, ada lagi yang lain yang rangkaian mubtada dan khobar jumlah ismiyah? Wahuwa faslun wasi'un. جيد فصل واسع Wasi'un. هو فصل واسع هو فصل واسع huwanya mubtada faslunnya khobar wa huwa man'ut. Ya, wahuwa man'ut ya. Sedangkan Kan karena kalau itunya apa namanya? Itunya belakangnya juga itu na'tu dan man'ut ya Ustaz ya. biasanya gitu ya. Tahan alaik. Naam, berarti faslun itu khobar wa huwa man'ut wasi'un na'tun. Tahan alaik. Nggak bingung ya berarti? Jayid. Nastamir, berikutnya di sana kita diminta untuk menyebutkan an-na'at wal man'ut. Na'at man'ut sekarang. Na'at man'ut juga lumayan banyak yang ada di sana. Baik, ibu-ibu sekalian, nanti kalau misalkan ini zoomnya tiba-tiba mati, jadi bukan hanya terlempar keluar, tapi betul-betul mati dari saya. Ini kita nanti dipencet lagi linknya ya, link yang sama saja. Karena nampaknya akun Zoom saya sudah kembali menjadi basic lagi. 40 menit aja ya, Ustaz. Nah, selama ini tersisa sekitar 8 menit. 8 menit dari sekarang, insya Allah nanti akan mati dan nanti masuk lagi. Gitu Ibu ya. Afan, saya minta maaf Ibu sekalian. Baik, an-na'atu wal man'ut. Kita coba dari Bu Indah tadi. Pertama Bu Indah. Tafadhali Bu Indah. Ya, Ustaz. Suburatun kabiratun. Jayid, saburatun kabiratun. Itu na'at man'ut, jelas tuh. Saburah itu sebagai man'ut, kabirah sebagai na'atun. Thumma, ada lagi Nafidatani kabiratani. Jayid, nafidatani kabiratani. Itu juga jelas, itu na'at man'ut. Nafidatan itu man'ut, kabiratan na'atun. Jadi na'atun itu selalu sama persis, begitu saja Ibu ya. Selalu sama persis bentuknya seperti man'ut, itu mudahnya demikian mudahnya. Tahlah alaik, Bu Ida, tafadhali Bu Ida. Contoh dari na'at man'ut. Madrasatun kabiratun.
جيد. مدرسة كبيرة. مدرسة منعوت. كبيرة نعت. فتحنا عليك. هل هناك مثال آخر؟ Ada lagi contoh yang lain? Biladin muhtalifatin. بلاد مختلفة. جيد. بلاد مختلفة. بلاد يعني منعوت. مختلفة نعت. فتح الله عليك. Nggak bingung berarti ya. Di situ mukhtalifah bentuknya mufrad muannas karena di sana man'utnya jamak ghairu aqil ya kan ya. فتح الله عليك. Bu Yanti, tafadhali Bu Yanti. Dicoba contoh na'at man'ut dari maqalah itu yang mana saja Bu Yanti? Wa fihi saburatun kabiratun. Saburatun Saburatun kabiratun. kabiratun. Naam, saburatun kabiratun. Tadi belum disebutkan namanya. Naam, saburatun kabiratun. Saburah itu man'ut, kabirah itu na'atun. فتح alaik. Ada lagi contoh yang lain? Tunggu dulu, yang ini bukan ya. Maka tibut terlalu kal suliratun. Wa maka tibut tulabu saghiratun. Itu bukan Ustaz. Tidak. Kalau makatibut tulabi Itu yang saghiratun. Nah, Makatibu itu mubtada. Saghirah itu khabar. Khabar. Oh ya, sebentar saya cari lagi. Nah, sabar Om, saya ini. sabar insyaallah. Menunggu. Maka tibu wakarosiyu ya Ustaz. Maka tibu wakarosiyu. Bukan. Makatibu wa karasiyu itu cuma ma'tuf dan ma'tuf alaih. Tunggu ya. Berarti bisa halaman berikutnya ya Ustaz ya? Boleh Om. Masa nggak boleh? Wahuwa rajulun salihun. Ini baru rajulun salihun. Rajulun salihun. Rajulun itu man'ut, salihun na'atun. Allah alaik. Gitu ya. Nah. Hal min soal? Ada pertanyaan Wahad? La yujad? Ahlan wa sahlan. Ada yang baru masuk nampaknya. Bu Nur Hayati. Ahlan wa sahlan ya Bu Nur Hayati. Kaifa haluk? Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Ya khair, Allah yahfazak. Na'am, la ba'sa Bu Nur Hayati, yassarallahu warak. Baik. Nastamir berikutnya di sana al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Contoh dari mudhaf ilaih dari bacaan kemarin mana saja? Nabda min Bu Indah. Tafadhali ya Bu Indah. Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Jayyid. Maktabul mudarrisi. Maktab ini mudhaf. Al-mudarrisi mudhafun ilaih, makanya majrur. Jayyid. Ftahlah alaik. Misal akhar? Lagi Ustaz. Naam, wahid akhar. Salatatu abwabin. Jayyid. Thalathatu abwabin. Ini adat, ini bilangan, tapi rangkaiannya rangkaian idhafah. Thalathatu sebagai mudhaf, abwabin mudhafun ilaih. Ftahlah alaik Bu Indah. ثم Bu Ida, تفضل Bu Ida. ما المثال من المضاف والمضاف إليه من المقالة؟ Sama yang dua Ustaz. Asyaratu tullabin. Jayyid. Asyaratu tullabin ini juga adat, bilangan, tapi rangkaiannya idhafah. Asyaratu sebagai mudhaf dan tullabin mudhafun ilaih, makanya majrur. Tullabin kita ya. Misal akhar, ada lagi contoh yang lain? Maka tibu tulabi. Makatibut tullabi. Jayyid. Makatibut tullabi. Makatib ini sebagai mudhaf. At-tullabi mudhafun ilaih. Ftahlah alaik Bu Indah. ونستمر Bu Yanti. ما المثال من المضاف والمضاف إليه من المقالة؟ Ada fasluna. Mudhafnya faslun, nanya domir Jayyid. sebagai Ftahlah mudhafun alaik. ilaih. Masya Allah. Fasluna itu faslunnya mudhaf, domirnya na itu mudhafun ilaih. Jayyid. Satu lagi
Tadi ada, ini bentar ya Ustadz. Ini tadi yang bilangan udah ya sama Bu Ida ya. Nah, خلاص. Sebentar saya cari dulu ya. Ini kebanyakan domir juga ya, nggak apa-apa Ustadz ya. لا بأس. Oh bukan, bentar dulu. Ini wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum. لغتهم dan alwanuhum itu ya. جيد فتح الله عليك. Iya betul. لغتهم لغات itu sebagai mudhaf, hum itu Mudhaf, dhamir hum dan itu domir sebagai mudhafun sebagai mudhafun ilaih. ilaih. وكذلك alwanuhum, alwan itu mudhaf, hum itu dhamirnya sebagai mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. جيد فتح الله عليك. Yanti. Bu Nur Hayati, bisa dicoba Bu Nur Hayati, mal mithal min al-mudhaf al-mudhaf ilaih min al-maqalah. Maktabul mudarrisi. مكتب المدرس. جيد. مكتب هو مضاف والمدرس مضاف إليه لذا هو مجرور. نعم. ثم مثال آخر. contoh yang lain. هل هناك مثال آخر Bu Nur Hayati? Oh, ya, ampun Ustaz. Ini suaranya kekecilan jadi nggak kurang jelas. نعم. المثال من المضاف والمضاف إليه من المقالة يا Bu Nur Hayati. Wa alwanuhum Ustaz. Alwanuhum ya. Tadi sudah Ya, disebutkan sebenarnya sama Bu Yanti tadi. wa nabiyuhum. Nabiyuhum. Jadi di sana banyak di situ nabiyuhum, qiblatuhum, rabbuhum ya kan ya? Nabiyuhum itu nabiyun itu sebagai nabiyu sebagai mudhaf, humnya sebagai mudhafun ilaih. Fatahallahu alaikum jami'an. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Terkait dengan pembahasan yang lalu. Hal min soal? La yujad? Tidak ada pertanyaan? طيب إن كان لا يوجد فنستمر إلى درس بعده. Kita lanjutkan ke pelajaran atau bab berikutnya umat sekalian. Dan seperti yang kita sekilas sebutkan di awal tadi, pelajaran ke-22 ini adalah pelajaran sebelum terakhir, bab sebelum terakhir, dan nanti pelajaran terakhir adalah bab 23. Sebenarnya pembahasan di bab 22 dan bab 23 itu sama. Di bab 20 kaidahnya hanya disebutkan di sini di bab 22. Sedangkan bab 23 itu hanya melengkapi sebagai latihan. Jadi tidak ada kaidah baru di bab 23 nanti. Jadi di sini dan kaidahnya hanya satu sebenarnya di sini Ibu sekalian. Hanya mamnu' minas sarf. Al-mamnu' minas sarf asbabuhu wa ahkamuhu. Mamnu' minas sarf sebab-sebabnya dan ketentuan-ketentuannya. Mamnu' minas sarf itu apa? Ketentuannya apa saja? Sebab-sebabnya apa? Insyaallah akan dibahas tuntas di bab ini. Dan kita harap ini sebenarnya kita harapkan ibu-ibu bisa hadirah semuanya. Tapi ya sallallahu warana mudah-mudahan nanti yang belum bisa hadirah hari ini bisa menyimak rekaman atau di pertemuan berikutnya nanti kita murajaah lagi. Baik, al-mamnu' minas sarf. Al-mamnu' minas sarf itu apa sebenarnya Ibu sekalian? Yang disebut mamnu' minas sarf itu apa? Atau terkadang mamnu' minas sarf itu juga disebut dengan ism ghairu munsharif. Kadang disebut mamnu' minas sarf, terkadang disebut ghairu munsharif. Maksudnya apa? Sarf itu apa sih? Ibu sekalian, mamnu', kalau mamnu' itu apa? Dilarang. Mamnu' itu dilarang. Nah, mamnu'
Mamnu dukhul, misalkan dilarang masuk, ya kan Ibu ya? Mamnu at-tadkhin, dilarang merokok. Nah, gitu. Mamnu al-murur, dilarang dilarang lewat. Nah, baik. Mamnu itu dilarang, atau tidak boleh. Sarf, minas sarf. Ma mana sarf? Tanwin. Naam. Sarf itu kalau dari segi bahasa sebenarnya sarf itu artinya perubahan. Tapi yang dimaksud sarf dalam konteks nahwu, sarf dalam konteks nahwu itu maksudnya adalah tanwin. Berarti maksudnya mamnu' minas sarf itu apa? Berarti mamnu' minat tanwin. Kata ism yang tidak boleh diakhiri tanwin. Begitu ya, Bu ya? Yang dimaksud mamnu' minas sarf itu adalah mamnu' minat tanwin. Kata ism yang tidak boleh diakhiri tanwin. Sebenarnya ini bukan betul-betul pembahasan yang asing, karena dari semester 1 kita sempat secara terpencar sedikit beberapa pembahasan ini dibahas. Di antaranya misalkan al-alamul mu'annas, nama perempuan tidak boleh ditanwin. Kemudian ada lagi nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah tidak boleh ditanwin. Kemudian ism yang diakhiri alif tidak boleh ditanwin. Kemudian nama non-Arab tidak boleh ditanwin. Ya kan Ibu ya? Sama bedanya sama yang la yunawan itu apa Ustadz? La yunawan itu ya tidak ditanwin artinya kan, Mas? Iya betul, iya maksudnya samakah ini gitu kan tadi ini soalnya Betul. mamnu. Cuman la yunawan itu menggunakan istilah mungkin yang lebih mudah. Kalau istilah aslinya mamnu' minas sarf. Istilah aslinya itu mamnu' minas sarf. Gitu ya. Mamnu' minas sarf itu berarti maksudnya mamnu' minat tanwin. Ya la yunawan itu tadi. Gitu ya, Bu ya? Oh iya Ustadz. Ya Ustadz. Tapi yang kita pelajari dulu itu baru sebagiannya. Sebagiannya masih ada beberapa yang belum kita pelajari. Bahkan lebih banyak yang belum kita pelajari. Dan di sini insya Allah akan disebutkan semuanya terkait dengan al-asma al-mamnu'ah minas sarf. Ism-ism yang tidak boleh ditanwin. Tayyib. Jadi al-mamnu' minas sarf itu maksudnya al-mamnu' minat tanwin. Sampai di situ insya Allah tidak bingung Ibu ya? Iya, kata ism benda yang tidak boleh Tayyib. ditanwin. Tapi ummahat sekalian, ism mamnu' minas sarf itu tidak hanya mamnu' minat tanwin. Ism mamnu' minas sarf itu tidak hanya tidak boleh ditanwin. Setiap ism mamnu' minas sarf, setiap ism yang tidak boleh ditanwin itu juga tidak boleh ditandai kasroh akhirannya. Jadi mamnu' minas sarf itu berarti tidak boleh ditanwin dan tidak boleh ditandai kasroh gitu. Jadi setiap ism yang mamnu' minas sarf atau setiap ism yang tidak boleh ditanwin itu berarti juga tidak boleh ditandai kasroh akhirannya. Wadih Muhammad? Berarti larangannya dua Ustadz ya, tidak boleh ditanwin sama tidak boleh berakhiran kasroh. Betul sekali. Kalau tidak boleh tanwin berarti juga tidak boleh kasroh. Makanya kita misalkan nama perempuan misalkan Aisyah, Aisyatu. Tidak pernah kita mendengar Aisyati, nggak pernah. Tapi Aisyata. Jadi kalau misalkan majrur bagaimana? Kan majrur itu biasanya tandanya kasroh. Maka yujarru bil fathati niyabatan 'anil kasroh, seperti disebutkan dalam kitab ibu-ibu sekalian, yujarru bil fathati niyabatan 'anil kasroh. Kalau misalkan majrur, maka tanda jarnya adalah fathah niyabatan sebagai pengganti 'anil kasroh, dari kasroh, sebagai pengganti dari kasroh. Jadi tanda jarnya adalah fathah niyabatan 'anil kasroh sebagai pengganti dari kasroh. Ustadz, ulangi sekali lagi Ustadz yang tadi yang menjadi majrurnya kalau dia
berakhiran kasroh, maka tanda jarnya itu menjadi fathah ya Ustaz. Bukan kalau Atau berakhiran balik. kasroh. Ah, Kalau dia majrur, Oh, kalau dia majrur. kalau majrur itu kan kondisi Nah, ya. Ah, ya. normalnya Nah, suatu nah, ism itu kalau majrur itu tandanya kasroh. Ya atau ya? nah, nah. Tapi mamnu' minas sarf itu tidak normal Ibu sekalian. Ism mamnu' minas sarf itu tidak normal. Hmm. Normalnya suatu ism itu bisa ditanwin dan bisa dikasroh, itu normalnya. Tapi mamnu' minas sarf itu tidak normal. Jadi dia tidak bisa ditanwin dan tidak bisa ditandai kasroh. Kalau misalkan majrur, kalau misalkan dia majrur, entah itu majrur karena ada huruf jar sebelumnya, atau majrur karena sebagai mudhofun ilaih, maka tanda jarnya bukan kasroh, karena dia tidak bisa ditandai kasroh. Lalu tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan anil kasroh. Fathah sebagai pengganti dari kasroh. Bagaimana kalian masih bingung tidak? Contohnya aja Ustaz, langsung contoh. Baik. Di sana ada keterangan tambahan. Oh mungkin. Nah, di sini contoh di sini. Karena ba'di. Hadhihi masajidu kabiratun. Hadhihi masajidu kabiratun. Masjid besar. طيب هذه مساجد كبيرة ما معناها؟ Ini masjid yang besar. Ini adalah Masjid-masjid yang masajidu besar. masjid-masjid yang besar. Besar. Tayyib, di sini wahai sekalian masajidu, kalau kita perhatikan di sini masajidu tidak tanwin ya kan Ibu ya? Karena memang Nah, dia mamnu' minas sharaf. Sebabnya apa nanti? Kita akan bahas sebab-sebabnya nanti. Tapi di sini ini masajidu, ini jamak dari masjid. Kalau masjidun boleh ditanwin, tapi kalau jamaknya masajidu mamnu' minas sharaf, tidak boleh ditanwin. Gitu Ibu ya? Meskipun tidak ada alnya. Meskipun tidak ada alnya. Normalnya suatu kata ism itu aslinya kalau tidak ada alnya ditanwin. Kalau diberi al awalannya baru tidak tanwin. Begitu kan Ibu ya? Itu normalnya nah, suatu kata ism. Tapi ism mamnu' minas sharaf ini tidak normal. Ism mamnu' minas sharaf ini mau ada alnya mau tidak ada alnya memang tidak boleh ditanwin. Gitu Ibu ya? ya. طيب مثال آخر كررنا بعدي لسنا لا ينون نعم tidak boleh ditanwin مثال آخر كررنا بعدي صليت في مساجد كبيرة Sallaitu fi masajid kabiratin. جيد ما معنى صليت في مساجد كبيرة Sholat di masjid. saya telah Saya sholat sholat itu ya. Saya telah sholat di masjid-masjid yang besar. جيد saya telah sholat di masjid-masjid yang besar. Baik, di sini kalau kita perhatikan Ummahat ada fi itu huruf jar ya Jar. ya ya. Nah, Fi itu huruf jar. Seharusnya ism setelahnya itu majrur ya atau ya? nah, Seharusnya ism setelahnya majrur. Nah, masajida ini majrur, betul majrur. Masajida ini majrur Ummahat sekalian. Ingat majrur, marfu, mansub itu kondisi. Sedangkan tandanya itu biasanya harokat, ya kan Ibu ya? iya. Halo? Naam. Di sini masajida ini majrur. Tapi tanda jarnya apa? Fathah itu. Fathah, Masajida. masajida. Kenapa? Kok tandanya fathah bukan kasroh? Bukannya umumnya kalau majrur itu tandanya kasroh. Kenapa? Di sini masajida majrur tapi tandanya fathah sebagai pengganti dari kasroh karena dia adalah
mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf itu tidak boleh, selain tidak boleh tanwin juga tidak boleh kasroh. Kalau majrur seperti ini, maka tanda jarnya bukan kasroh tapi fathah. Fathah ini sebagai pengganti dari kasroh. Jadi yang belajar biasanya kasar. Jadi istilahnya itu tadi, alamatu jarrihi fathatun niyabatan anil kasroh. Alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan sebagai pengganti anil kasroh, dari kasroh. Ustadz tanya dong, kalau yang hadihi masajidu, apakah itu dunya itu mamnu minal kasroh? Karena tidak bertanwin Masajidu, saja. masajidu itu khobar. Yang di atas itu hadhihi itu mubtada. Mubtada, iya. Kemudian masajidu itu khobar. Kalau khobar itu kan marfu'. Ya atau ya? Iya. Kalau marfu memang marfu tandanya dhamma. Tidak di kasrah. Oh, iya. Nah. Kalau contoh yang kedua di bawah di sana kan memang diawali huruf jar, jadinya majrur, ya kan, Mas? Ya, V-nya itu ya, Ustadz. Nah, betul sekali. Gimana, Om? Ada yang bingung Ibu sekalian? Saya masih bingung masajidah itu, Ustaz. Bingungnya bagaimana, Bu Indah? Bingungnya majrurnya itu, Ustaz. Fi itu kan huruf jar, Om ya. Iya. Normalnya setelah huruf jar itu kan majrur, ya atau ya? Iya. Nah, masajida di sini majrur, umat sekalian, majrur karena ada huruf jar. Hanya saja tanda majrurnya, tanda jarnya di sini bukan kasroh karena ini mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf tadi tidak boleh dikasroh kan, Om ya? Maka kalau misalkan mamnu' minas sarf tidak boleh kasroh akhirannya, kalau misalkan majrur, tanda jarnya bagaimana? Bukan kasroh. Karena nggak boleh kasroh, maka tanda jarnya itu adalah fathah untuk menggantikan kasroh itu. Jadi fathah masajida itu fathahnya itu menggantikan kasroh. Tayyib, saya mungkin begini Ibu sekalian, pelan-pelan. Jadi di sana ada kondisi i'rab. Ada tanda i'rab. Bedakan baik-baik antara kondisi i'rab dan tanda i'rab itu Ibu ya. Kondisi i'rab itu ada marfu', ada majrur, ada mansub, gitu kan Ibu ya? Itu kondisi i'rab. Sedangkan tanda i'rab itu kalau marfu' biasanya tandanya dhamma. Jadi marfu' itu bukan dhamma. Marfu' itu kondisi. Kondisi asal kalau misalkan tidak ada yang menjadikan majrur atau mansub, itu marfu'. Marfu' itu biasanya tandanya dhammah, itu tanda utamanya. Begitu Ibu ya? Halo? Iya, Kemudian ada kondisi majrur. Suatu ism itu bisa majrur. Nah, majrur itu kondisinya. Ism ini majrur. Majrur itu bukan kasroh. Kasroh itu hanya tandanya saja. Majrur biasanya tanda utamanya adalah kasroh. Gitu ya, Bu ya? Kemudian ada kondisi lagi mansub. Mansub. Tanda nasab itu biasanya fathah. Gitu ya, Bu ya? Halo? Jadi di sana ada kondisi i'rab, ada marfu, ada majrur, ada mansub. Kemudian ada tanda i'rab. Tanda i'rab biasanya kalau marfu tandanya dhammah, kalau majrur tandanya kasroh, kalau mansub tandanya fathah. Jadi dhammah sebagai tanda rafa', kasroh sebagai tanda jar, fathah sebagai tanda nasab, itu adalah tanda utama. Tanda utama. Tapi ada beberapa kata yang tidak bisa menggunakan tanda i'rab utama itu tadi. Tidak hanya mamnu' minas sarf nanti. Ada beberapa kata yang
tidak bisa menggunakan tanda utama. Berarti mamnu' minas sharaf di sini dia tidak bisa ditandai kasroh. Nggak bisa ditandai kasroh. Kalau majrur bagaimana? Otomatis harus menggunakan tanda yang lain. Gitu kan Ibu ya? Iya. Maka kalau majrur, mamnu' minas sharaf, kalau majrur itu tandanya fathah sebagai pengganti atau sebagai mewakili kasroh. Sebagai pengganti dari kasroh itu ditandai fathah. Jadi mamnu' minas sharaf itu bentuk mansub dan majrur itu sama-sama diakhiri fathah. Begitu Ibu ya? Bagaimana? Bu Indah masih bingung tidak, Om? Iya, Ustaz. Insyaallah. Ustaz, Jadi ini boleh tanya, termasuk Ustaz? Bagaimana? Saya mau tanya, Ustaz. Naam. Apakah mamnu minas sharaf ini berlaku untuk semua isem ya berarti ya? Apa hanya untuk Enggak. ini kan kebetulan masa jida. Ya, enggak berlaku untuk semua isem, tidak. Justru normalnya isem itu bisa ditanwin dan bisa ditandai kasroh, itu normalnya. Mamnu' minas sharaf ini isem khusus yang enggak normal gitu ya. Dan ini ada sebabnya. Nanti akan kita bahas sebab-sebabnya di halaman berikutnya. Gitu ya. Jadi bukan semua isem lah, bukan semua isem. Ini mamnu' minas sharaf ini isem yang enggak normal. Kalau normalnya isem itu bisa ditanwin dan bisa tandai kasroh. Iya, Ustaz. Soal akhir. Ada lagi pertanyaan wahai sekalian? Memakai makatibu ya Ustaz. Jayid, maka tibu itu bentuknya sama kan? Maka tibu, masajidu sama kan, Ma? Iya. Berarti kalau ada alanya makatiba. Naam, ala makatiba. Ala makatiba. Makanya kita kalau misalkan membaca hadis dari riwayat Ibunda Aisyah, biasanya an Aisyata, pasti an Aisyata. An itu kan huruf jar, Ibu sekalian ya. Tapi kita selalu mendengarnya an Aisyata. An itu huruf jar, tapi setelahnya tandanya fathah. An Aisyata. Naam, di sana ism Aisyah itu majrur, tapi tanda jarnya adalah fathah karena mamnu' minas sharaf. Gitu Ibu ya? Ya. Boleh satu lagi tanya Ustaz? Nah, boleh Om. Kalau ini berlaku untuk yang mufrad atau jamak aja, kan kebetulan contohnya ini kan jamak ya Ustaz. Bagaimana dengan yang mufrad? Apakah berlaku juga mamnu minas sharaf? Baik, nanti itu akan terkait dengan sebab-sebab Ibu sekalian. Jadi itu akan terkait dengan sebab mamnu' minas sharaf itu apa saja. Naam, mungkin di sana ada satu sebab itu merupakan pola jamak tertentu. Itu ada satu sebab itu. Tapi masih ada sebab-sebab yang lain masih banyak. Tidak hanya satu bentuk jamak itu saja, tidak. Naam, di antara bentuk jamak yang kebetulan jamaknya jamak yang perubahan struktur ya ini ya. Naam, jamak taksir, dan ini nanti akan disebut sighah muntahal jumu'. Polanya seperti itu, pola jamaknya seperti itu. Ada mafa'ilu, seperti itu. Terus bagaimana dengan tadi apa lagi yang mau nanya ya? Lupa deh. Mau tanya tadi. Oh iya, kalau misalnya dia yang jamak selamat itu dari perubahan struktur, apakah dia berlaku juga mamnu minas sharaf seperti muslimuna? Muslimuna itu bukan mamnu' minas sharaf. Muslimuna itu bukan mamnu' minas sharaf. Tapi tanda i'rabnya juga bukan tanda i'rab utama. Maksudnya tanda i'rabnya kalau marfu bukan dhammah, kalau majrur bukan kasroh, kalau mansub bukan fathah. Kalau jamak mudzakkar salim itu tanda i'rabnya menggunakan huruf. Jadi kalau marfu kita bilang muslimuna. Kalau majrur atau mansub kita bilang muslimina. Jadi wawunya berubah jadi ya.
Itu bukan mamnu' minas sharf. Tapi isim biasa normal, hanya saja tanda i'rabnya bukan tanda i'rab utama, bukan harokat. Gitu ya. Allah alaikum jami'an. Baik. Laisa ladaikunna su'al akhar? Tidak ada pertanyaan yang lain, Uhad? Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, mungkin saya tanya balik. Ini tadi. Ini tadi Uhad sekalian, mamnu' minas sharf itu tidak boleh tanwin kan Ibu ya? Iya, betul. Dan tidak boleh kasroh. Kalau tidak boleh tanwin, ini jelas dalam semua kondisi. Mamnu' minas sharf itu dalam semua kondisi tidak boleh diakhiri tanwin. Tapi kalau masalah kasroh, larangan kasroh ini, apakah mamnu' minas sharf itu tidak boleh ditandai kasroh mutlak dalam semua kondisi atau ada pengecualian? Bagaimana Umar sekalian? Ya, Mau, Ustaz. mau, mau Tadi kan ada pengecualian ya, nggak kata Ada Ustadz. pengecualian ya. Kondisinya tertentu. Hanya itu ada Ustaz. bagaimana Om? Dof. Bagaimana? Ada pengecualian. Ada pengecualian. Pengecualian. Ada pengecualian. Ada berapa pengecualian? Ini ada 2 ya Ustaz ya. Seperti di buku ibu sekalian. Oh, jadi sudah ketahuan jawabannya, Ma ya? Baik. Dibuka Ustaz ini bukunya. Illa fi halataini. Jadi illa fi halataini, kecuali dalam 2 kondisi. Ini pengecualian untuk kasroh ya, bukan pengecualian untuk tanwin. Wadih Mahat? Ini illa fi halataini, kecuali dalam 2 kondisi. Ini pengecualian untuk masalah kasroh, bukan pengecualian untuk masalah tanwin. Kalau masalah tanwin, mamnu' minas sharf itu selalu tidak boleh tanwin mutlak dalam semua kondisi. Dalam kondisi apapun namanya mamnu' minas sharf tidak boleh ditanwin. Tapi pengecualian di sini, 2 pengecualian di sini, ini untuk kasroh. Gitu Ibu ya. Jadi dalam 2 kondisi ini boleh ditandai kasroh. Dalam kondisi apa saja mamnu' minas sharf itu bisa ditandai kasroh? Awalan, idza kana mudhafan. Kalau misalnya mamnu' minas sharf itu sebagai mudhaf. Sebagai apa Ibu sekalian? Udah. Sebagai mudhaf, bukan mudhafun ilaihum ya, tapi sebagai mudhaf. Ingat, sebagai mudhaf. Misal, karirna ba'di. Shallaitu fi masajidil qaryati. Shallaitu fi masajidil qaryati. Ma ma'na shallaitu fi masajidil qaryati? Saya telah sholat di masjid desa. Di masjid desa, gitu ya. Saya telah sholat di masjid desa. Di sana fi itu harful jar, ya atau ya? Fi itu harful jar. Kemudian masajid ini aslinya mamnu' minas sharf. Masajid ini mamnu' minas sharf dan majrur karena ada fi sebelumnya. Dan tanda jarnya di sini meskipun mamnu' minas sharf tapi tanda jarnya boleh kasrah. Bukan masajida lagi, tapi fi masajidi. Kenapa demikian? Karena masajid di sini sebagai mudhaf, dan al-qaryati sebagai mudhafun ilaihnya. Jadi kalau mamnu' minas sharf sebagai mudhaf itu maka boleh ditandai kasroh. Kalau majrur boleh ditandai kasroh. Bingung tidak Mas kalian? Bingung Ustaz. Masih bingung Ustaz. Yang ini fi masajida itu kan juga mudhaf ya. Mana fi masajida mudhaf? Kan sama masjid. Enggak sama. Oh iya. Ustaz masa berantem sama beda. Ini kalau yang fi masajida karena fi-nya itu jadi majrur, makanya tanda jarnya jadi fathah gitu. Pelan-pelan sekalian. Ini enggak sama rangkaiannya. Yang sebelumnya tadi shallaitu
Pelan-pelan. Shallaitu fi masajida kabiratin. Ingat di sana masajida kabiratin. Coba masajida kabiratin itu rangkaiannya apa? Na'at man'ut. Na'tun ya. Na'at man'ut kan Ibu ya? Bukan mudhaf-mudhafun ilaih ya atau ya? Ya, ya, Ustaz. Masajida itu man'ut, kabiratin na'atun ya atau ya? Ya, ya. Na'am. Maka di sana masajida itu bukan mudhaf. Masajida, maka meskipun majrur tidak boleh dikasroh. Tapi tanda jarnya jadinya fathah fi masajida. Ya atau ya? Ya, ya. Hmm. Tapi kalau di sini contoh berikutnya di sana shallaitu fi masajidil qaryati. Ini rangkaiannya berbeda. Masajidil qaryah ini rangkaiannya idhafah. Masajid sebagai mudhaf, al-qaryati sebagai mudhafun ilaih. Kalau mamnu' minas sharaf, di sini contohnya masajid, ini sebagai mudhaf, maka kalau majrur boleh ditandai kasroh fi masajidil qaryati. Masih bingung tidak, Umar? Allah alaik najamnya. Ustaz, nanya dong, Ustaz. Boleh. Ya, katanya na'at man'ut kalau tandanya itu harus sama. Kalau jadi sama itu sebenarnya sama itu na'at man'ut itu harus sama. Na'am betul. Sama. Di antara yang harus sama itu apa? Kondisinya, bukan tandanya. Iya. Misalkan di sini fi masajida kabiratin. Fi masajida. Masajida ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi jar. Dia majrur, ya kan? Kan ada fi sebelumnya. Meskipun tandanya fathah. Kabiratin maka harus majrur juga. Oh ya Ustadz, karena fi-nya itu huruf jar ya. Maksudnya jadi harus majrur ya. Jadi kabiratinnya juga harus majrur tin ya itu. Jadi masajida ini majrur ya. Masajida ini majrur. Maka na'tunnya harus ikut majrur. Majrur. Oh ya Ustadz. Oke. Soal akhir. Jadi saya Ustadz mau tanya. Yang diizakan masa jadi dulu pernah dengar Ustadz bahwa kalau majrur itu bisa tanwin, bisa kasroh gitu Ustadz ya? Bisa tanwin, bisa kasroh. Gimana? Kalau isim yang majrur karena huruf jar. Isim yang majrur karena huruf jar itu selalu bisa kasroh tain atau kasroh aja gitu. Nggak ada al. Tidak ada al ya. Kalau ada al kan kalau nggak ada al pakai in gitu ya Ustaz. Misalkan jadi kalau misalkan ala al-kitabi atau alal kitabi gitu kan namanya. Lalu pertanyaannya? Berarti kalau di sini ya pokoknya ya kasroh aja, tidak tanwin. Gitu kan. Betul begini. Seperti saya sampaikan tadi, normalnya ism itu aslinya boleh ditanwin. Jadi kalau tidak ada alnya boleh ditanwin. Itu normal, ism yang normal. Kalau nggak ada alnya maka ditanwin. Kalau ada alnya baru nggak tanwin. Gitu kan Ibu ya? Itu ism normal. Tapi mamnu' minas sharaf ini ism nggak normal loh. Gitu ya? Memang sejak awal mamnu' minas sharaf itu mau ada alnya atau nggak ada alnya nggak boleh ditanwin. Gitu ya? Iya ya Ustaz. Ada berapa kata Ustaz? Banyak. Ada berapa kata? Jangan dihitung berapa katanya, nanti jadi banyak. Tapi dihitung sebabnya. Nanti akan kita pelajari sebabnya. Ya. nanti kita bahas nanti sebabnya Jadi kalau misalkan suatu ism itu mempunyai sebab mamnu' minas sharaf, maka dia mamnu' minas sharaf. Kalau nggak mempunyai sebab mamnu' minas sharaf, maka normal. Jadi munsharif gitu ya. Jadi mamnu' minas sharaf lawannya munsharif. Munsharif itu bisa ditanwin gitu. Iya Ustaz. Gimana Ibu sekalian? Masih bingung? Tadi Bu Nur Hayati bingung tidak Om? Enggak Ustaz. Enggak Om ya? Sallallahu alaihi. Jayyid. Ini adalah kondisi pengecualian yang pertama. Kalau mamnu' minas sharaf itu sebagai mudhaf, maka kalau majrur boleh ditanwin. Kalau majrur boleh dikasroh. Saya salah. Kalau majrur boleh dikasroh kalau dia sebagai mudhaf.
fi masajidil qaryati. Cuma kondisi kedua umat sekalian, dia juga boleh dikasroh kalau idza kana bihi al. Idza kana bihi al au idza kana muhalla bi al. Kalau diawali al. Al mamnu' minas sarf. Kalau diawali al dan kalau dia majrur, maka boleh ditandai kasroh. Misal, karirna ba'di. Namanya agak loading saya. Karirna ba'di. Sallaitu fil masajidi. Sholaitu fil Fil masajid. masajid. Sallaitu fil masajidi. Saya telah sholat di masjid-masjid gitu ya. Di banyak masjid. Nah, di sini umat sekalian fi itu huruf jar, ya kan ya Bu ya? Nah, Ustaz. Al-masajid ini aslinya tadi mamnu' minas sharaf. Mamnu' minas sharaf seperti kita bahas tadi, mamnu' minas sharaf itu tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasroh. Kalau misalkan majrur biasanya tandanya fathah. Tapi di sini fil masajidi, kenapa kok tandanya kasroh? Boleh kasroh di sini? Karena dia ada alnya. Karena ada alnya di sana. Kalau mamnu' minas sharaf diawali al dan kalau majrur maka boleh ditandai kasroh. Hal min soal umahat. Bingung tidak umahat sekalian? Tunggu Ustaz. Jika mamnu minas sorof ada alnya, maka jika majrur dia boleh kasroh tandanya. Boleh ditandai kasroh. Ya. Ngapalinya ya. Susah. Jadi ini dua kondisi pengecualian untuk tanda kasroh. Jadi mamnu' minas sharaf seperti kita bahas tadi, mamnu' minas sharaf itu adalah ism yang tidak boleh ditanwin secara mutlak. Dan juga tidak boleh ditandai kasroh akhirannya. Kalau misalkan majrur, maka tanda jarnya adalah fathah sebagai pengganti dari kasroh. Tapi ada dua kondisi pengecualian. Mamnu' minas sharaf itu boleh ditandai kasroh. Yaitu jika mamnu' minas sharaf itu sebagai mudhaf atau mamnu' minas sharaf tersebut diawali al. Maka kalau majrur boleh ditandai kasroh. Hal min soal? Untuk fil masa, jadi sebenarnya itu kelihatan normal ya Ustaz? Nah, kelihatan normal karena memang pada dasarnya yang kita pelajari itu ya normalnya ism itu ya tandanya kalau misalkan nggak ada alnya tanwin. Kalau ada alnya tidak tanwin. Kemudian kalau marfu tandanya dhammah, kalau majrur tandanya kasroh, kalau mansub tandanya fathah. Itu normal, ism normal umumnya seperti itu. Hanya mamnu' minas sharaf ini kondisinya khusus gitu, perlakuannya khusus. Gitu Ibu ya. Iya, maksudnya Bunur Hayati sayang. Jadi kayak fil yang masajid ini kembali iya, seperti normal. iya kan Nah, betul. normal ya. Iya. Nah, betul sekali. Karena sebagai mudhof dan Diawali mudhof al. ya. Kalau yang pengecualian pertama karena sebagai mudhof, pengecualian kedua karena diawali al gitu ya. Iya. Jadi kondisi Iya. pengecualian ini kelihatannya normal, sudah berlaku seperti pada umumnya gitu ya. Dua kondisi pengecualian ini. Fi masajidil qaryati dan fil masajidi itu normal, ya kan ya? Kalau yang fi masajidil qaryati, masajid itu majrur tandanya kasroh dan dia sebagai mudhaf makanya tidak tanwin kan ya? Namanya mudhaf kan memang tidak tanwin kan ya? Iya, Sir. Mudhaf itu tidak boleh diawali al dan tidak boleh tanwin. Sedangkan fil masajidi di sana normal ada alnya tidak tanwin dan majrur tandanya kasroh. Ini dalam dua kondisi ini menjadi normal kembali. Soal akhir Mahat, ada lagi pertanyaan? Ini diapalin, Sir. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi.
Ada pertanyaan nih Muhammad sekalian? Tidak ada? Berarti nanti kalau seperti tadi Ibu Nur Hayati bilang, kalau disuruh ini sebagai mudof itu ini ataupun mamnu minal sorof, ini yang berdua ini kembali seperti apa pada umumnya yang berlaku ya Ustadz ya, karena dia sebagai mudof ya Ustadz ya. Kalau mudhof atau diawali al ya, kalau sebagai mudhof atau diawali al maka normal seperti ism pada umumnya. Tidak tanwin, memang tidak tanwin kan ya. Kalau misalkan mudhof kan memang tidak tanwin. Mungkin masih ada yang dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan. Tafadhalna Muhammad. Mungkin hari ini kita bahas ini dulu saja, tidak usah banyak-banyak, dan mungkin juga sambil menunggu ummahat yang lain, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya ummahat yang lain bisa ikut belajar supaya tidak terlalu banyak ketinggalan. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang juga, insya Allah kita baru akan masuk ke sebab-sebabnya. Sebab-sebab mamnu' minas sharf itu apa? Ini kan kalau di sini di halaman ini kita membahas di sini pengertian mamnu' minas sharf itu apa dan ketentuan-ketentuan mamnu' minas sharf itu apa. Nah, ini yang dibahas di halaman ini kan itu. Ya kan Ibu ya? Ya. Sedangkan di halaman berikutnya di sana kita baru akan membahas sebab-sebab mamnu' minas sharf. Karena mamnu' minas sharf itu kondisi yang tidak normal, tidak wajar. Sesuatu yang tidak normal itu pasti ada sebabnya, gitu kan ya Bu ya? Yes. Sesuatu yang tidak normal itu pasti ada sebabnya. Nanti sebab-sebab mamnu' minas sharf itu apa saja akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Hal min soal Muhammad, ada pertanyaan? La yujad. Betul-betul nggak ada pertanyaan ini oh. Nyari dulu. Belajar kebingungannya dulu. Teorinya banyak banget. Nggak banyak kok. Ya, yang penting intinya mamnu' minas sharf itu nggak boleh tanwin gitu, dan nggak boleh kasroh, udah gitu. Terus pengecualiannya dalam dua kondisi, kalau misalkan sebagai mudhof atau diawali al gitu ya. Itu saja jangan dianggap banyak. Ya saja. Banyak. Ustadz sudah di luar kepala. Ya sarallahu warana. Semoga Allah memberikan kemudahan dan membukakan pintu pemahaman pada kita semua. Baik. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ummahat sekalian. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam usia dan waktu kita. Semoga Allah selalu memberikan kesabaran dan pertolongan kepada semua saudara muslim kita yang sedang ditimpa musibah dimanapun juga. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan bisa maksimal beribadah di dalamnya dan mendapatkan semua keutamaan yang ada di sana. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. وجزاكم الله خيرا.